systems are offline. Number one for today's hits. 107,9 FM Unas Radio, suara edukasi, informasi, dan hiburan. Tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina. Begitu kata sebuah pepatah yang sudah tak asing lagi di telinga kita. Pendidikan merupakan salah satu jalan dalam menuntut ilmu bagi setiap orang, baik secara formal maupun non-formal. Ilmu bisa didapatkan melalui cara apapun bagi yang menyadari betapa pentingnya menuntut ilmu bagi kehidupan. Muhammad Wildan Akbar merupakan salah seorang tenaga ahli KPU RI atau Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Beliau merupakan lulusan sarjana sosial dari jurusan Antropologi Universitas Indonesia pada tahun 2015 silam. Beliau juga merupakan lulusan Magister Pertahanan dari jurusan Diplomasi Pertahanan Universitas Pertahanan pada tahun 2019 lalu. Beliau lahir pada tahun 1992 sebagai anak pertama dari 3 bersaudara. Dalam menempuh pendidikannya, beliau mendapatkan beasiswa di 2 jenjang perkuliahannya, baik saat menempuh pendidikan S1 maupun saat menempuh pendidikan S2. Pertama aku pengen tanya dulu sih, itu abang gimana ceritanya bisa sampai dapat beasiswa mulai dari S1 sampai S2 itu gimana sih bang? Nah, kalau dari S1 sebenarnya gini teh, jadi dulu tuh ada beasiswa itu pertama itu angkatan aku namanya bidik misi. Dulu zaman aku ya 2010 500 per bulan kan lumayan teh. Oh iya. Sekarang kalau nggak salah udah 1 juta deh kalau nggak salah ya. Namanya itu beasiswa pendidikan miskin berprestasi, disingkat bidik misi. Nah, dia itu beasiswa dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi ceritanya waktu aku masuk UI itu kan bingung tuh. Jadi harganya waktu itu kan kalau nggak salah ya, uang gedung itu 10 juta. Uang semester 5 kalau di FISIP tuh 5 juta. Nah, aku tuh minta pengurangan menjadi uang gedungnya itu kalau nggak salah aku dapat 3.500.000 kalau nggak salah ya. Terus uang SPP-nya aku dapat 2.500.000, nggak bisa 0. Karena waktu itu papa masih punya penghasilan, jadi aku pokoknya total 6 juta. Ditawarin sama pihak rektorat waktu itu untuk menerima beasiswa bidik misi, mau nggak bidik misi? Apa? Aku nanya kan sama pihak rektorat waktu itu. Beasiswa miskin berprestasi. Waduh, ada miskinnya gitu kan. Tapi ya karena memang kondisi kita waktu itu ingin mengurangi beban orang tua juga kan, akhirnya uang pangkal aku sama uang semester tuh dibalikin teh. 6 juta itu dibalikin sama pihak bidik misi, transfer ke aku. Cuman kata mama, udah pegang aja bang buat kuliah. Nah, plus per semester itu aku dibayarin terus sampai semester 8, plus dapat uang saku waktu itu 500.000. Waktu itu aku nggak disurvei. Ya kalaupun disurvei emang kan rumah nenek kan udah kayak gitu, jadi ya mau disurvei ya nampak lah kesediaannya kan. Tetap layak dapat. Iya. Kesediaannya rumah mau rubuh kan. Tuh akhirnya nerima tuh per bulan sampai ke semester ke-8. Aku terlambat setahun. Semester 9-10 balik lagi aku ke SPP. Waktu itu 2,5 juta. Tapi karena aku anak bidik misi, akhirnya rektorat memberikan keringanan. Aku hanya membayar 500.000 per semester. Jadi 2 semester tuh 9 dan 10 tuh 1 juta. Sebagai penerima beasiswa, mendapatkan indeks prestasi per semester minimal sebesar 3,0 menjadi salah satu syarat penerima beasiswa agar bisa tetap layak untuk mendapatkan beasiswa selain harus membuat laporan pertanggungjawaban di setiap bulannya. Kalau di UI sih sebenarnya kaku tuh teh. Jadi dia kalau udah 3 semester berturut-turut itu biasanya langsung dicabut. Kan surat peringatan 1 nih 2,7 misalkan semester ini. Semester depannya 2,9 peringatan lagi. Semester ketiganya dilihat nih bisa naik nggak 3,0. Jadi paper semesternya dilihat nih perkembangan ini anak layak nggak tiap semester diberikan bidik misi. Kalau udah semester ketiga masih 2,9 karena dia udah berturut-turut 2, dia tidak layak mendapatkan bidik misi.
Meskipun mendapat tuntutan belajar dengan sungguh-sungguh supaya nilai tidak kurang dari 3,0, sebagai seorang mahasiswa, tentunya beliau juga aktif di berbagai kegiatan organisasi di kampusnya, seperti Badan Eksekutif Mahasiswa dan juga Himpunan Mahasiswa Islam. Ia bahkan dipercaya untuk menjadi ketua umum dari salah satu organisasi ekstra di kampusnya, yaitu Front Aksi Mahasiswa Universitas Indonesia. Waduh, waktu S1 aku tuh demonstran berat ya. Aku ikut namanya Front Aksi Mahasiswa UI. Aku ketua umumnya itu, aku demonstran berat lah. 4 tahun aku demo terus. Gila. Aku ikut HMI juga kan. Tapi aku berhasil maju wakil ketua BEM tahun 2013. Meskipun kalah ya. Dengan menjual ketua FAM UI tapi IPK-nya di atas 3. Ngaruh ya Bang, IPK. Iya, sebelumnya emang jelek, demonstran tuh nilainya jelek-jelek, 2, 1, gitu. Tapi karena aku bisa nyimbangin antara demo sama ngerjain tugas, sama UTS, sama UAS, alhamdulillah bisa keluar dari lubang jarum atau ancaman-ancaman 3, ke bawah gitu. Maksudnya 2,9, 2,8 atau 2,7. Melakukan aksi demonstrasi setiap seminggu sekali yang juga acap kali bersamaan dengan pemberian tugas dari dosen pun sudah menjadi makanan sehari-hari baginya. Walaupun begitu, hal tersebut tak membuatnya menjadi lalai begitu saja meskipun jadwalnya sedang padat. Ia selalu menggunakan waktu di mana ia tidak sedang berdemo bersama mahasiswa lainnya untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Terus pertanyaannya manajemen waktunya gimana? Ya kalau nggak demo belajar lah. Belajar, ngerjain tugas. Terus kalau waktunya ada tugas kelompok ya ngumpul sama kelompok. Tak hanya karena inisiatifnya sendiri untuk selalu belajar setiap kali ada waktu luang, nyatanya iklim kompetisi yang sangat tinggi di kampusnya menjadi motivasi terkuat baginya untuk bertahan agar tidak tertinggal dengan yang lainnya. Dengan proses belajar dan motivasi yang seperti itu, ia pun berhasil mempertahankan nilainya agar tidak kurang dari 3,0 per semesternya. Berbeda dengan cara mendapatkan beasiswa pada saat ia menempuh pendidikan S1, ia sudah mengetahui informasi-informasi mengenai universitas yang menjadi tujuannya sebagai tempat menuntut ilmu di jenjang selanjutnya. Aku mulai tahu Universitas Pertahanan itu dari 2011, dari tahun kedua aku kuliah. Mulai tahu ada Universitas Pertahanan dan itu dibiayai oleh Kementerian Pertahanan. Waktu itu kalau nggak salah ya, aku melihat di website gitu ya. Sama memang pas 2012 tuh ada seniorku yang keterima di Unhan Manajemen Pertahanan. Dia angkatan 2004 didiknya. Dan di 2015 ada seniorku yang ke 15 atau 14 ya, aku lupa lah. Kalau nggak salah 2015 itu ketua BEM Visit ada yang menerima beasiswa yang sama. Nah, kalau aku sendiri udah tahu Unhan itu dari 2011. Awalnya lihat di website kalau nggak salah sih. Itu jadi tahu jurusannya ini segala macam. Dulu ada 2 jurusan, manajemen pertahanan sama ekonomi pertahanan kayak gitu kan. Tapi pas dia berkembang, aku ngambil di 2016 itu udah banyak jurusannya. Yang aku ambil diplomasi pertahanan. Bukan tanpa alasan baginya untuk memilih beasiswa dari Menteri Pertahanan ini untuk menempuh pendidikan magister di Universitas Pertahanan. Ia memilih beasiswa tersebut dengan berbagai pertimbangan yang menurutnya pas untuk dirinya dan bisa ia raih sesuai dengan kemampuannya. Dulu aku kenapa nggak ngambil LPDP? Karena satu, kan gini teh, aku udah simak UI nih. Iya. Ya kan? Simak UI bayar 750 zaman dulu ya. Zaman dulu. Terus udah simak lolos nih misal. Terus aku ikut tes TOEFL jadi lembaga bahasa internasional UI, LBI UI. Bayar 550.000. Skor aku udah lolos nih 550. Misalnya. Kan 2 udah 1,3 juta kan teh. Aku udah pasti lolos LPDP belum? Belum. Nah, jadi aku nggak mau ngambil. Aman, zona aman. Iya, betul, zona aman. Iya dong, mendingan aku ambil yang sepaket kan. Ibaratnya mending ngambil S1 Unhan, bersusah-susah payah, tapi aku langsung nggak mikirin wisuda gitu. Untuk bisa lolos dan berhasil menjadi mahasiswa Universitas Pertahanan secara resmi, ia harus melalui beberapa tahap seleksi di dalamnya.
dimulai dari seleksi berkas, tes potensi akademik dan juga tes TOEFL, hingga tes wawancara yang dibagi ke dalam 2 sesi, yaitu sesi perkenalan diri yang disertai dengan penjelasan mengenai esai yang dibuatnya sendiri, dan sesi focus group decision yang merupakan ujian berdiskusi dengan kelompok untuk memecahkan suatu masalah. Waktu itu hanya 3 ya tesnya, hanya TPA, TOEFL, dan wawancara. Wawancara dibagi 2. Sesi pertama itu tentang paper, tentang dirimu. Sesi kedua itu tentang decision maker atau menyelesaikan sebuah persoalan. Oh gitu. Nah, gitu, problem solving, decision maker, membuat sebuah keputusan, membuat sebuah kebijakan kayak gitu. Oh gitu. Nah, makin ke bawah 2017 sampai sekarang itu tesnya berlapis dia. Ada tes TPA TOEFL, tes psikologi atau tes kejiwaan, ada tes mental ideologi, radikal atau enggak. Waduh. Iya benar. Terus ada tes wawancara yang tadi tuh, explore paper sama FGD. Sama nanti ada pemeriksaan kesehatan. Kalau pemeriksaan kesehatan tuh baru-baru ini sih 2020 ya, sejak COVID. Oh baru. Jadi, jadi dia tuh positif atau enggak. Soalnya kalau positif, memang kan nanti setelah dia lulus, dinyatakan lulus beasiswa ya. Itu kan ada pelatihan dasar bela negara. Berbeda pada saat menempuh pendidikan sarjana, selama menempuh pendidikan magister tidak banyak yang bisa ia lakukan selain kuliah dan belajar. Hal ini disebabkan oleh karena semua mahasiswa pada jenjang S2 di kampus tersebut diasramakan, karena pada dasarnya kampus ini merupakan kampus militer. Mulai ada beasiswa itu 2015. Mulai ada asrama. Asrama tuh 2015 sampai tahun 2019. 2015, 16, 17, 18, 19, 6 angkatan. Itu S2 doang. S3-nya tidak diasramakan. S3 di Salemba dan jam 5 sore. Jadi selama diasramakan itu, kita wajib ngikutin. Dan kalau bicara IPK per semester nggak ada sih. Di Unhan tuh lebih cair teh. Maksudnya gini, ya nggak ada yang diharusin 3,0 sih. Jadi paling kendalanya itu ya apa? Disiplin. Bangun pagi, disiplin. Terus upacara hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, apel pagi. Beasiswa itu pemberian uang saku hanya 1 tahun ketika dia di mes. Kan S2 setahun nih di mes nih teh. Dapat uang saku 1 juta. Fasilitasnya apa lagi? Mesnya dikasih wifi, dikasih TV, dikasih kulkas, dikasih AC. Jadi fasilitas belajar udah lengkap. Terus dapat ini, nanti teteh nyusun tesis nih 6 bulan. Dikasih duit 5 juta. Namanya dana penelitian. Tapi kan waktu itu aku tesis aku kan tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPB kan. Iya. Jadi aku tesisnya gratis, orang tesisnya di Jakarta, dekat Matraman kan. Dia kantornya di Gondang Dia tuh teh, dekat stasiun Gondang Dia. Jadi 5 jutanya utuh. Terus dulu zamanku ada kuliah kerja dalam negeri. Dulu aku tuh ke Cilegon, ke Krakatau Steel. Itu dapat tuh teh duit saku selama 5 hari aku dapat 1.500.000, sehari 300. Jadi udah jalan-jalan ke Cilegon aku dapat duit. Tapi bikin laporan. Laporan hasil kuliah kerja dalam negeri. Terus aku juga kuliah kerja luar negeri, aku Kamboja. Waktu kuliah kerja luar negeri, duit sakunya itu selama 7 hari 1 juta teh. Jadi aku dapat 7 juta. Sehari 1 juta. Gila. Kan dolar kan? Maksudnya di luar negeri kan dolar. Tapi ketika ke Kamboja kan dia duitnya di bawah Indonesia kan teh. Aku pulang ke Indo tuh megang 7.500.000. Agar bisa berhasil dalam menempuh pendidikan di bangku perkuliahan, beliau berpendapat bahwa passion menjadi hal yang sangat penting untuk minat belajar kita. Hal itu juga menjadi pendukung terbesar pada saat proses perkuliahan. Apabila kita kuliah dan menuntut ilmu sesuai dengan passion kita, maka hal ini dapat berpengaruh sangat besar ke segala jenjang perkuliahan untuk membuat prestasi dalam wujud konkret nilai hingga skill yang sangat bagus. Saya harus mulai serius sekarang kalau mau LPDP di dalam negeri di UI ataupun teteh mau keluar di sana. Teteh harus serius kuliahnya, nggak bisa di bawah 3,2. Yang terpenting itu sih. Iya itu aja sih tips-trik dari aku. Teteh dari sekarang scouting beasiswa apa yang mau teteh tuju, LPDP, Universitas Pertahanan.
misal, atau teteh mau ngambil misalkan Australia Worthy Scholarship AS, atau teteh mau ngambil Erasmus beasiswa luar negeri Eropa, atau mau ngambil Fulbright Amerika, atau mau ngambil Chevening Inggris. Teteh harus mikir beasiswa itu spesifikasinya apa, syaratnya apa, tingkat kesulitannya di mana, jumlah pelamarnya berapa, cari di web. Jangan sampai teteh nih ngambil LPDP, ternyata pendaftar LPDP 50.000 per tahun misal, yang diterima cuma 200, ya sama juga bohong kan? Iya. Nah, Chevening, jatah kursi buat Indonesia beasiswa dari pemerintah Inggris per tahun 50 orang nih misal ya teh, misal yang lamar 500.000 tiap tahun, ya sama juga bohong ibaratnya. Jadi teteh harus detail ukur beasiswa apa yang pas buat teteh mau kemana, ambil jurusan apa. Oke. Dan direstui nggak sama orang tua kalau kuliah di luar negeri. Ya gitu, itu yang paling penting, karena jadi tips and tricks itu pelajarin detail syaratnya apa, pesertanya dari tahun ke tahun berapa, cari aja di web. Oke. Cari di web, cari di Google. Ternyata 50.000, 100.000. Teteh bisa nggak ngalahin 100.000 ini? Terus jangan gengsi teh, maksudnya gini, aduh aku tuh pengennya LPDP gitu. Tapi nurani teteh bilang, kayaknya gampangan Unhan nih. Teteh jangan gengsi, paham nggak? Teteh pengennya beasiswa Erasmus nih, Eropa. Tapi teteh tahu ternyata lebih gampang beasiswa Jepang atau beasiswa RRC, pemerintah Cina. Teteh harus realistis. Itu saran aku ya sebagai penerima beasiswa di 2 jenjang. Begitulah kisah seorang penerima beasiswa di 2 jenjang. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa untuk bisa berprestasi dan mendapatkan beasiswa di bangku perkuliahan, setiap orang harus mengetahui terlebih dahulu apa passion yang dimilikinya agar bisa mempermudah segala proses perkuliahan nanti. Tak lupa dengan belajar dengan sungguh-sungguh dan manajemen waktu yang baik. Bersosialisasi juga memiliki andil yang cukup penting untuk kita bisa menerima banyak informasi dan mengembangkan diri. Selain dari hal-hal tersebut, restu orang tua, lingkungan, strategi, kerja keras, doa dan keberuntungan menjadi salah satu penentu kesuksesan seseorang. Chapter systems are offline. Number 1 for today's hits. 107,9 FM Unas Radio, suara edukasi, informasi, dan hiburan.